Hai semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu yang luar biasa, menelusuri jejak-jejak yang membentuk salah satu negara paling berpengaruh di dunia, yaitu Amerika Serikat. Ini bukan pelajaran sejarah yang membosankan seperti di sekolah. Kita akan menggali lebih dalam, melihat sisi terang dan gelapnya, untuk benar-benar memahami bagaimana Amerika menjadi seperti sekarang. Kisah kita dimulai jauh sebelum nama Amerika ada, saat benua ini dihuni oleh beragam suku asli yang hidup harmonis dengan alam. Mereka punya peradaban, budaya, dan sistem sosial yang kaya. Tapi semua itu mulai berubah pada akhir abad ke-15, ketika kapal-kapal dari Eropa, yang dipimpin oleh penjelajah seperti Christopher Columbus, tiba di pantai dunia baru. Kedatangan mereka ini membuka gerbang menuju era baru yang penuh harapan sekaligus tragedi. Awalnya, mungkin ada rasa penasaran di antara penduduk asli dan para pendatang Eropa. Tapi, seiring berjalannya waktu, tujuan sebenarnya dari para pendatang ini menjadi jelas. Mereka datang untuk menetap, menguasai tanah, dan mencari kekayaan. Inilah awal dari proses kolonialisasi yang masif. Inggris, Spanyol, Prancis, dan Belanda mendirikan koloni-koloni di sepanjang pesisir timur. Masing-masing membawa budaya, agama, dan ambisi mereka sendiri. Proses ini tentu saja tidak berjalan damai. Konflik antara para kolonis dan suku-suku asli atau Native American tak terhindarkan. Para pendatang baru ini melihat tanah sebagai properti yang bisa dimiliki. Konsep yang sangat asing bagi penduduk asli yang melihat tanah sebagai sesuatu yang komunal dan sakral. Penyakit yang dibawa dari Eropa, seperti cacar, menghancurkan populasi asli yang tidak memiliki kekebalan. Perang, pengusiran paksa, dan perjanjian yang seringkali dilanggar menjadi bagian kelam dari periode ini, mendorong penduduk asli semakin jauh dari tanah leluhur mereka. Di tengah kerasnya kehidupan di dunia baru, identitas baru mulai terbentuk di antara para kolonis. Mereka yang datang dari berbagai negara Eropa mulai merasa lebih sebagai orang Amerika daripada orang Inggris atau Belanda. Mereka merasa bahwa raja di seberang lautan tidak lagi memahami kepentingan mereka. Puncaknya adalah ketika Inggris memberlakukan berbagai pajak tanpa perwakilan dari koloni di parlemen, yang memicu slogan terkenal, "No more taxation without representation." Rasa ketidakpuasan ini memuncak menjadi revolusi. Pada tahun 1776, para pemimpin koloni menandatangani Deklarasi Kemerdekaan, sebuah dokumen revolusioner yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara dengan hak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Perang revolusi pun meletus. Dengan bantuan dari Prancis, pasukan koloni yang dipimpin oleh George Washington akhirnya berhasil mengalahkan kekuatan militer terbesar di dunia saat itu. Pada tahun 1783, Amerika Serikat secara resmi diakui sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Lahirlah sebuah eksperimen besar dalam demokrasi. Namun, bangsa baru ini lahir dengan sebuah kontradiksi yang sangat besar. Dokumen yang menyatakan semua manusia setara ditulis oleh orang-orang yang banyak di antaranya memiliki budak. Ekonomi di negara-negara bagian selatan sangat bergantung pada tenaga kerja paksa dari jutaan orang Afrika yang diculik dan diperbudak. Perbedaan fundamental antara utara yang industrinya berkembang dan selatan yang agraris dan pro-perbudakan ini menjadi bom waktu. Ketegangan ini akhirnya meledak pada tahun 1861, memicu Perang Saudara Amerika, konflik paling berdarah dalam sejarah negara itu. Ini adalah perang yang mempertaruhkan jiwa bangsa, apakah Amerika akan tetap bersatu dan apakah perbudakan akan terus ada. Setelah 4 tahun pertempuran yang mengerikan, pihak utara atau Union, yang dipimpin oleh Presiden Abraham Lincoln, berhasil menang. Perang ini tidak hanya menyatukan kembali negara, tetapi juga menghasilkan amandemen ke-13 yang secara resmi menghapus perbudakan di seluruh negeri. Ini adalah langkah monumental, meskipun perjuangan untuk kesetaraan rasial masih sangat panjang. Setelah Perang Saudara, Amerika memasuki periode rekonstruksi dan ekspansi besar-besaran. Revolusi industri mengubah wajah negara. Rel kereta api membentang dari pantai ke pantai, menghubungkan wilayah-wilayah yang terisolasi dan mendorong migrasi ke arah barat. Para imigran dari seluruh dunia berdatangan, mencari American Dream. Inovasi seperti listrik oleh Thomas Edison dan mobil oleh Henry Ford mendorong Amerika menjadi raksasa industri. Pada awal abad ke-20, melalui 2 perang dunia, Amerika Serikat bangkit dari negara yang relatif terisolasi menjadi kekuatan global yang dominan, baik secara ekonomi, militer, maupun budaya. Namun, di balik narasi hebat tentang kemajuan dan kebebasan, ada sisi-sisi gelap yang seringkali tidak banyak dibicarakan. Kisah penaklukan wilayah barat sebenarnya adalah cerita tentang pengusiran paksa dan genosida budaya terhadap suku-suku Native American. American Dream tidak tersedia untuk semua orang. Diskriminasi rasial terhadap warga Afrika Amerika tetap mengakar kuat melalui hukum segregasi Jim Crow. Imigran dari Asia, seperti Tionghoa, juga menghadapi diskriminasi dan kekerasan. Gerakan hak-hak sipil pada tahun 1960-an, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr., adalah bukti bahwa perjuangan untuk mewujudkan janji-janji deklarasi kemerdekaan masih terus berlanjut. Jadi, sejarah Amerika adalah sebuah permadani yang rumit, ditenun dari benang-benang kebebasan dan penindasan, inovasi dan ketidakadilan,
persatuan dan perpecahan. Memahaminya secara utuh berarti kita harus melihat kedua sisinya, merayakan pencapaiannya sambil mengakui kesalahan-kesalahan besarnya. Karena hanya dengan begitu, kita bisa benar-benar mengerti dunia yang kita tinggali saat ini. Apa pendapat kalian tentang sejarah Amerika? Bagian mana yang paling menarik buat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.